Halo, selamat sore. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang penulis, pelaku perbukuan dari Kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Denny Misar. Aduh, gayanya ini. Gimana, Bung? Sehat, Bung? Sehat. Oke. Apa aktivitas belakangan? Aktivitas belakangan nggak ada lain ya jualan buku. Jualan buku, nerbitin buku ya, segitulah aktivitasnya. Ya. Denny kan mengelola ini ya, Pelangi Sastra ya. Berarti iya. Pelangi Sastra ini dibagi jadi dua gitu, penerbitan dan penjualan gitu. Buku. Jadi Pelangi Sastra itu awalnya adalah sebuah komunitas. Ya komunitas berkumpul teman-teman yang menyukai sastra, penulis, pembaca gitu kan. Pelangi Sastra itu. Itu tahun 2010 dan seperti itu. Ya. Tahun 2010. Itu masih di kampus? Enggak, kita berada di luar kampus. Jadi awal itu sebenarnya ada namanya Mozaik. Mozaik itu komunitasnya punya Mas Ragil. Oke. Dari itu Mozaik book juga ya? Mozaik dia punya juga. Lalu ada Pelangi Sastra itu adalah nama kegiatan dari justru nama kegiatannya. Ya, nama kegiatan. Lalu dibikinlah komunitas kumpul-kumpul karena dari ini Facebook waktu itu kita undang teman-teman itu kan. Untuk kumpul-kumpul itu kan membicarakan yang pertama itu agenda pertama kita itu waktu itu membaca Wahyu Prastia. Dari Pelangi Sastra itu. Iya. Karena kita ingin mengenalkan penyair Wahyu Prastia dari Malang itu dengan teman-teman yang muda itu kan. Ya, tapi itu sudah tidak ada juga waktu itu. Sudah Wahyu. Masih ada ya. Tapi kita nggak bisa ngelacak waktu itu. Oh gitu. Ya, nggak bisa ngelacak tempatnya di mana, baru belakangan tahun 2013 baru kita bisa ketemu orangnya. Bisa kontak orangnya. Itu sih Pelangi Sastra latar belakangnya, karena sebelumnya ya kita kumpul di misalnya belum ada Pelangi Sastra ya, Pelangi Sastra Malang ya. Kita kumpul di tempatnya Mbak Ratna, di teman-teman ada banyak komunitas juga itu kan di Malang itu. Lalu 2010 itu terus berkembang lah itu kan dari kegiatan-kegiatan komunitas itu. Lalu tahun 2015 kita bikin penerbitan. 15 ya? Ya, 2015. 14-15 saya lupa. Nah, itu bikin penerbitan kita gitu kan. Karena biar kita ingin menerbitkan nggak pakai nama yang lain, pakai Pelangi Sastra aja gitu kan. Lalu kita punya buku nih gitu kan, terus gimana cara jualnya gitu kan. Kita bikin toko buku. Break. Lalu kita bikin toko buku, Geria Buku Pelangi. Geria Buku Pelangi, toko bukunya ya. Buku Pelangi, lalu penerbitannya nama penerbit Pelangi Sastra. Komunitasnya Pelangi Sastra Malang. Itu ada berapa awalnya? Berapa teman-teman yang terlibat? Awal itu kalau komunitasnya awal itu fluktuatif ya, karena memang cair gitu kan. Cair, siapa boleh masuk, siapa keluar, siapa tetap bergabung gitu kan. Ada banyak dulu. Sampai paling banyak itu kita pernah mengajak teman-teman untuk bergabung itu pertemuan pertama itu sampai 40 orang pernah 40 orang. Di pertemuan di misalnya kita ngajak siapa yang mau bergabung gitu kan. Sampai 40 orang, tapi ya mengikuti perkembangan intensitas bertemu akhirnya ya berkurang. Macam kayak gitu sih. Itu di komunitasnya. Iya, jadi Pelangi Sastra untuk penerbitan. Itu duluan berarti ya. Terus kemudian Geria Pelangi Sastra. Ya, penerbit Pelangi Sastra. Pelangi Sastra penerbit. Iya. Terus Geria Buku Pelangi. Bentar, putus dulu ya, ada Oke, telepon sebentar. Buku siapa yang pertama terbit? Yang pertama terbit pakai Pelangi Sastra itu kita masih pakai penerbit yang lain, tapi ada identitas Pelangi Sastra itu kumpulan puisi bersama. Kumpulan puisi bersama. Tapi kita sebelum sama Mozaik Mas Ragil itu kumpulan cerpen namanya Pledoi Pelangi Sastra Malang dalam cerpen. Pernah tahu ya? Itu Pelangi Sastra yang masuk pertama kali sebagai sebuah nama kegiatan, makanya sebenarnya awalnya nama kegiatan itu. Lalu yang kedua itu buku puisi, kumpulan puisi dari teman-teman di Malang. Bersama juga. Bersama.
Sulfatara judulnya. Oh, Sulfatara ya, tahu aku tahu. Sulfatara Itu kerjasama kalau itu ya, iya, penumpang ya, menumpang SBN. Numpang SBN, tapi itu juga aku punya penerbit waktu itu kan, mengelola penerbitan namanya Resist Literasi. Oh, ada. Resist Itu Indi Literasi. juga. Punya lembaga. Oh, lembaga. Ya, lembaga. Ya, ini juga punya lembaga. Kita tahun 2000 berapa ya? 13 lupa ya. Segituan lah. Aku mengelola penerbitan namanya Resist Literasi dari sebuah lembaga gitu kan. Dia menerbitkan buku sosial politik dan ada sastra. Iya. Itu lalu ya pertama pakai Pelangi Sastra itu kita kerjasama juga pakai Pelangi Sastra itu adalah sama Dewan Kesenian Jawa Timur. Aku dan ada dari perwakilan Dewan Kesenian Jawa Timur melakukan kurasi dan kita menerbitkan buku judulnya Suara-Suara Pendatang. Itu dari penulis-penulis yang ada di Malang, tapi luar Malang. Luar Malang. Tapi orang luar Malang. Tapi mereka yang proses di Malang waktu itu. Itu kumpulan tulisan. Puisi, esai, dan cerpen. Oke. Lalu pertama kali pakai penerbit Pelangi Sastra ibunya Prof Joko, Arung Cinta dan Kemelut Cinta Rahwana. Itu yang sudah ISBN ya? Itu kita pakai ISBN sendiri dan kita mendaftarkan di ISBN. Oke. Nah, pada tahun 2010 itu seperti di kota-kota lainnya, Malang juga cukup banyak kelompok-kelompok sastra. Banyak sekali gitu kan, banyak ya. kelompok komunitas-komunitas banyak sekali. Sebelum Pelangi Sastra juga banyak sebenarnya komunitas-komunitas itu berada di kampus-kampus itu. Itu banyak sekali komunitas-komunitas itu. Dan saya sempat mengikuti teman-teman pergerakan teman-teman di Malang itu kan. Iya, Denny ini cukup mengetahui ya dinamika persebaran komunitas-komunitas sastra, literasi dan kegiatan-kegiatan budaya lain di Malang ini. Nah, Den, sebelum di Pelangi Sastra dan Mozaik tadi itu aktivitas di mana aja? Aku gabung di teater. Oh, teater. Sebenarnya mengenal sastra awal di Malang itu adalah dari teater. Oh, dulu gabung teater dulu. Teater, namanya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang itu teater Hompimpa. Oh, itu kampusmu? Kampusku. Oh, ekonomi dulu. Ekonomi. Oh, mantap. Di teater dulu. Teater itu harus selalu mengenal ya Mas Ragil dan mengenal yang lainnya. Ragilnya di sana juga? Iya, di UMM waktu itu. Dia di teater Belbaba, teater psikologi. Oh, beda-beda ada. Oke. Beda. Dari situ berkenalan dengan yang lain itu. Sekaligus sebenarnya saya mengikuti perkembangan sastra di Lamongan karena saya asli Lamongan. Oh, dan ini Lamongan aslinya ya. Jadi saat itu kan ramai juga itu kan di Lamongan itu kan. Iya, Lamongan juga ada ya. Salah satunya ininya juga di sana sudah 2010-an itu sudah ada ini ya, Nurel juga ya. Salah satu yang aku kenal. Sudah Terus ada. Yang terhubung denganku ya si ini almarhum juga. Siapa? Fahrudin. Fahrudin itu Jombang. Jombang. Fahrudin itu Jombang. Oh. Jadi kita sempat juga bikin sama Fahrudin itu pertemuan 5 kota, pertemuan komunitas termasuk Adin ya dari Adin Histeria, Malang, dari Semarang. Adin itu masih komunitas sastra kalau nggak salah. Histeria? Ya kalau nggak salah waktu itu ya. Aku lupa gitu. Di Jombang tempatnya waktu itu. Oh, tempatnya di Jombang. Oh, sempat bikin tahun berapa itu? Lupa tahun berapa ya? 2011 atau 2012 gitu ya. Aku lupa. Latar belakang pendidikan dan kuliah di Malang di mana tadi? Di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Tahun masuk tahun 2001. 2001 ya? 2001. Oh, berarti di Malang sejak 2001 ya? Sejak 2001 di Malang. Nah, berarti pertama kali Denny ke teater dulu ya, main di teater dulu? Aku di teater dulu. Teater, terus kemudian menulis? Kemudian menulis, itu kan. Sebenarnya sebelum ke sastra aku lebih banyak kelompok diskusi di filsafat sosial politik budaya. Itu banyak itu sebelum ke sastra. Iya. Baru kemudian sastra. Baru di sastra. Siapa yang mempengaruhi itu? Senior di kampus sih waktu itu. Senior di kampus yang mempengaruhi banyak belajar. Tapi sebelum itu aku punya latar belakang di kampung yang menarik gitu kan, di sebuah musola gitu. Di sebuah musola itu tempat ngumpulnya teman-teman senior di kampung yang kuliah. Nah, aku kecil itu kan sering di sana dan teman-teman seniorku yang kuliah ini kadang bawa buku mereka, terus kadang bawa musik-musik tertentu, musik itu yang baru ya, tiba-tiba baru aja ya. Musik itu kita dengerin bareng. Terus ada yang
senior yang di kampung itu ikut teater juga, dia cerita aktivitasnya teater waktu di kampus mereka gitu kan. Itu yang ingatan-ingatan waktu kecil bergabung di sebuah musola di kampung itu yang menjadi mempengaruhi aku menyenangi kesenian gitu kan. Iya. Sebuah musola sebenarnya. Oh, musola ini. Tapi dari Lamongan memang pilihannya Malang dan Surabaya ya? Banyak di Malang? Ya, pilihannya Malang. Malang. Terus Denny sampai SMA masih di kampung halaman? Sampai SMA masih di kampung halaman. Oke, baru kemudian kuliah di Malang. Ya. Nah, 2001. Sudah punya buku belum, Den? Ada. Ada tunggal? Ada. Tapi ya menurutku waktu itu masih proses ya. Iya. Jadi masih banyak, masih jelek lah gitu kan. Kalau mau dibaca sekarang malu. Pelangi sastra juga? Enggak. Waktu itu aku bikin penerbitan sendiri. Namanya juga? Vasco Press. Nah, itu menerbitkan satu buku, ya itu buku saya sendiri. Tanpa ISBN, indie banget ya. Aduh. Tahun berapa itu? 2007. Bulan cerpen ya? Enggak, puisi. Puisi ya. Puisi. Dan itu juga pengaruh dari teman-teman di Lamongan waktu itu kan. Nurel itu kan. Dan teman-teman itu, dan beberapa teman-teman di Jogja gitu. Ada kenal kan, ada beberapa teman. Tapi bukan di sastra ya waktu itu ya. Teman-teman di sosial politik kalau salah. Nah, mereka menerbitkan sendiri. Kenapa aku nggak bisa menerbitkan sendiri gitu kan, meskipun masih belajar banget yang baru mengenal, baru belajar nulis gitu kan. Membaca udah, tapi belajar nulis baru sekali itu, baru. Dan itu masa-masa awal ya. Karena masih pengenlah terbitkan gitu. Udah terbitkan. Tapi jelek sekali ya. Yang perlu dibakar itu jangan. Terus Den? Teman-teman angkatan Denny yang proses ketika itu yang berkumpul lah, nggak harus angkatan sih di mozaik tadi. Enggak ada. Mozaik itu baru aku gabung ketemu Mas Ragil sih, Mas Ragil yang bikin itu. Aku ketemu Mas Ragil itu. Ya dengan kalau di teater sih siapa ya angkatan gue itu ya? Hampir nggak ada mereka, maksudnya ya di teater aja gitu kan. Di penulisan jarang gitu kan. Kalau di Malang teman-teman yang proses aku prosesnya untuk masuk di dunia penulisan itu telat sebenarnya. Telat artinya sendiri aja, belajar cari-cari sendiri ya gitu. Jadi kenapa aku bikin sebenarnya memperkuat Pelangi Sastra itu karena waktu itu aku harus belajar ke siapa gitu kan. Enggak ada. Akhirnya ya aku gabung di komunitas tuh belajar nyari teman-teman belajar itu gitu kan. Sekaligus merangkul ya, sekaligus merangkul dan istilahnya gini, aku nggak kuliah sastra gitu kan, tapi bagaimana aku bisa belajar sastra. Lalu aku cari dosen-dosen atau penulis yang sudah senior dan aku datangkan untuk bertemu dengan teman-teman yang muda yang mau belajar gitu kan. Mereka yang dosen-dosen sastra. Nah, belajarlah kita ke senior-senior itu yang ada di Malang, Pak Tengsu, Mas Yusri, Pak Joko dan lain sebagainya itu kan. Di Malang juga cukup ini ya, bentuk ininya maksudku gini, antara teman-teman musik, teman-teman literasi gitu masih terhubung nggak sih? Ya, masih terhubung. Jadi setiap kali ada kegiatan biasanya teman-teman itu musik, teman-teman musik-musik ini ya, teman-teman sastra biasanya nonton, teman-teman nonton itu kan, atau membantu kegiatan karena saling membantu. Begitupun teman-teman sastra bikin acara gitu kan, kita undang teman-teman musik untuk ikut nyanyi gitu kan. Dan kita gabung rame-rame, ada teman-teman pameran seni rupa kan, kita baca puisi di sana, kayak gitu-gitulah. Jadi menarik dinamik itu. Dinamikanya. Terus Pelangi Sastra kan juga menerbitkan sejumlah buku-buku musik ya? Iya, buku musik ya. Itu sebenarnya kegelisahan dari kami sih sebenarnya. Waktu itu bertemu dengan teman-teman musik gitu kan. Kami nyari ada nggak buku-buku musik di Malang gitu kan, yang menulis tentang Malang. Ada sih gitu kan, gitu kan. Tapi agak susah diakses gitu, ada di Jinjin gitu kan. Saya bicara dengan teman-teman musik gitu kan. Lalu ketemulah namanya Mas Hamak lah gitu. Mas bisa nggak kita kita kolaborasi dan bikin sesuatu atau buku musik lah. Mas Hamak ini mencari penulis jin, musisi yang bisa menulis gitu kan. Lalu kita kumpulkan Mas Hamak itu yang melakukan kurasi terhadap penulis-penulisnya itu, lalu kita terbitkan dan kita kolaborasi menerbitkan itu gitu. Selain buku-buku sastra ya. Menarik sih. Dia masih terhubung gitu loh antara kelompok A, kelompok B dengan lintas ini tuh. Itu menarik. Masih terhubung gitu. Cukup masih cair banget sih.
gitu. Karena ya itu tadi setiap ada kegiatan biasanya kita saling kontak gitu kan, saling datang gitu kan, saling berkunjung dan saling mengapresiasi gitu kan. Iya. Nah ini kan ada beberapa ya, kayak misalnya ini enggak sih kayak Mbak Ratna dulu kayaknya di Malang juga, saya kenal Malang juga dari itu, Ya. Mbak Ratna gitu misalnya ada kelompok diskusinya. Ya. Nah, dulu Denny sempat mengikuti diskusi dan di akhir-akhir sih sebenarnya saya sering main ke tempatnya Mbak Ratna, ketemu beberapa penulis dan ketemu Saud itu di Saud ya. Ya, Saud Semarang itu di tempatnya Mbak Ratna sama Pak Halim Ade, autobiografi bukunya. Oh iya. Tapi sebelumnya itu pernah di UMM, aku lupa. Saya ingat itu pernah di UMM Saud itu. Di depan ada kafe namanya Ladida. Itu tahun aku lupa tahun berapa itu ya. Itu saya ingatku cerita-cerita dari teman-teman itu kan. Aku ketemu itu, terus banyak ketemu juga Mas Raudal itu juga di tempatnya Barana itu kan, tempatnya Barana. Dulu Barana ini punya toko buku ya? Ada namanya Tobuki. Mas Ragil itu pernah jaga di situ gitu kan. Berarti sempat memang ada aktivitas sastra juga di situ. Aktivitas sastra dan tidak hanya sastra sih Barana itu macam-macam. Sastra iya, sosial politik iya gitu kan. Aktivis iya gitu kan. Di tempat Barana sebagai tempat ngumpul teman-teman ini aktivis. Lintas ya, lintas disiplin gitu kan. Lintas disiplin di Barana itu. Nah, ini Dan sekarang. Kafe Pustaka. Oh ya, Kafe Pustaka. Dari latar belakang sebenarnya Kafe Pustaka itu dimulai dari ketika Prof Joko jadi kepala perpustakaan Universitas Negeri Malang. Nah, jaring ini sebenarnya bertemunya ya di Baratna tadi dengan komunitas-komunitas di luar juga. Awal-awal ketemu Prof Joko ya juga di sana. Di sana juga ya. Di Baratna itu. Jadi tempatnya Baratna ini apa ya? Tempat semua banyak ngumpul orang gitu kan. Nah, terus Baratna nggak ada gitu kan. Terus semuanya punya aktivitas sendiri-sendiri, terus teman-teman juga banyak membuat komunitas-komunitas masing-masing di luar. Terus Prof Joko jadi kepala perpustakaan, lalu ada ruangan kosong di sana gitu kan, lalu ketemu tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2015 apa 16 ya? Kurang lebih segitulah. Ya kurang lebih ya antara segitu. 2015. Saya ingat 2014 antara itu. Nah, kepala Prof Joko lalu menunjuk David itu yang mengelola Kafe Pustaka. Mas David yang mengelola ya. Nah, aku diminta bantuan untuk membantu di kegiatannya, mengelola kegiatan, sehingga akhirnya di akhir sebenarnya Pelangi Sastra itu pindah-pindah awalnya itu tempatnya itu. Kantornya pindah-pindah kafe. Dari kegiatan Pelangi Sastra itu ada di kafe-kafe gitu kan, karena nggak punya tempat, nggak punya kantor, nggak punya tempat, nggak punya tempatnya di mana ya, di kafe gitu kan. Di kafe-kafe siapa gitu yang bisa buat nongkrong enak, nah, kita ngumpul di situ gitu kan. Berkali-kali pindah. Kita sempat juga terakhir di Kafe Pustaka aja pokoknya ya. Salah satunya di Kafe Pustaka, paling sering karena beberapa teman sering ngumpulnya di situ. Tapi tidak hanya di Kafe Pustaka kita bikin kegiatan, ada teman-teman komunitas Kali Metro gitu kan, ada banyak juga pindah-pindah ruang juga ya. Ada di Galeri Art Semeru gitu kan. Itu teman-teman seni rupa di sana. Kita pernah nongkrong di tempatnya anak-anak musik namanya Art Rock Cafe. Ya kegiatan sastra di sana. Di teman-teman musik itu di teman-teman musik namanya Art Rock Cafe. Tapi Art Rock Cafe buyar gitu karena tempatnya nggak bisa dipakai perpanjangan lagi itu. Ya, akhirnya di Kafe Pustaka itu. Oke, menarik. Kalau Pelangi Sastra sudah menerbitkan berapa buku total? Lupa. Ya, 30 lebih ya, maksudnya buku yang di pasar ya, lebih. Lebih. Genrenya macam-macam juga. Kita menerbitkan humaniora. Humaniora. Jadi dari seni ya, senian gitu kan. Ya tentu sastra, budayaan gitu kan. Masuk filsafat juga ya. Filsafat juga iya gitu. Ada kaitannya agama, filsafat dan sebagainya, humaniora lah. Selain Pelangi Sastra di Malang ada apa lagi ke penerbitan sekarang yang indie? Yang indie apa ya? Kebanyakan teman-teman indinya indie self publishing gitu kan. Lebih self publishing. Indie self publishing kebanyakan teman-teman. Jadi jarang yang indie ini yang mencari naskah, melakukan kurasi naskah, lalu membiayai penerbitannya sendiri, lalu memasarkan sendiri itu saya kira
belum banyak gitu kan. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Iya, belum. Kebanyakan self publishing. Yang paling besar sih ada Intran Publishing. Oh, Intrans ya. Oh iya. Intran itu paling besar. Itu mayor lah. Iya, benar. Oh, iya. Malang itu kan. Iya. Itu Intrans ya. Kalau ini Denny melihat belakangan perkembangan sastra ada perbukuan ya. Buku juga di Malang gimana pertumbuhannya? Pertumbuhannya nggak tahu, setelah sebenarnya ini ya melihat pertumbuhan buku di Malang cukup bagus sih gitu kan, tapi ada beberapa hal yang belum dilakukan saat ini, misalnya pendokumentasian dari buku-buku yang pernah terbit di Malang gitu kan. Karena Malang ini gini, kayak kota Rendes Plus dan kota yang cepat berganti orang gitu kan. Jadi misalnya ada yang datang nih kuliah di sana, berproses sekian lama gitu kan, terus habis itu setelah kuliah selesai balik ke kampung, misalnya kayak Royan, kayak Felix gitu, kayak Dwi Rati Ramadhani gitu kan. Nah, itu. Terus ada pun asli Malang, misalnya dia kerja di luar kota, misalnya ada Dianita gitu kan. Terus Dianitanya asli Malang malah. Ya, asli Malang Dianita. Kalau yang tua-tua kayak Mas Ragil sendiri balik ke Kupang gitu kan. Terus ada Mbak Yuni Kristanti gitu. Oh, Malang juga sebelumnya ini ya. Mbak Yuni Kristianingsih. Iya, itu Malang. Kuliah di Brawijaya dulu. Iya, berarti Malang polanya juga hampir sama dengan Jogja ya. Tapi lihat mungkin agak lebih cepat Malang untuk ini perputarannya. Oke. Nah, itu kan diperlukan untuk dokumentasi ini kan karya-karya yang pernah di sana. Nah, ini belum dikerjakan dengan. Tapi ada rencana untuk ya kemungkinan nanti mungkin ada yang mengerjakan itu ya. Iya. Semoga ada yang mengerjakan itu kan, sehingga kita bisa melihat dinamikanya. Nah, itu yang belum, meskipun kita dengan teman-teman mencoba baru berupaya aja gitu. Iya. Banyak sebenarnya penulis di Malang gitu kan. Maupun yang sudah misalnya istilahnya terakses oleh secara luas itu kan dari pembacanya ataupun masih teman-teman di lokal di Malang gitu kan. Sebenarnya selain Jogja, Malang termasuk ini ya kota dengan sejumlah penulis yang lintas di Jogja kan, juga misalnya penulis bisa dari mana aja kan, tapi tinggal di Jogja. Malang juga termasuk, karena aku juga waktu itu kan juga kenal beberapa nama kayaknya di Malang, misalnya kayak Lubis, siapa Mas lagi itu dari Blitar. Oh, dia Blitar di Malang ya. Nah, kuliah di Malang di kampus UM itu ada namanya UKM, namanya UKMP. Nah, di situ tuh bagus-bagus dulu itu. Ada Royan itu dari situ. Iya. Dwi Rati Ramadhani itu dari situ. Lubis Gafura dari situ. Termasuk Abdul Mukid gitu kan. Abdul Mukid iya. Dari situ selain di teater dia. Siapa lagi yang ini loh, yang kemarin novelnya menang di bahasa basi ini loh. Aduh, kayaknya Malang juga itu. Siapa? Lupa. Oh, aku lupa namanya. Aku lupa. Sama ini juga kan si yang muda dulu, cewek yang aku kenal, Aziza Efni. Jafni itu Mas Dar. Mas Zainal lah, Mas Dar maksudku, sorry. Mas Dar aku lupa. Mas Dar itu Win dulu. Malang tapi kan ya. Malang. Ya, Win gitu kan. Karena aku kontak dengan kenal sejumlah nama Malang, Bandung, karena Bandung kan juga teman-teman dari ini ya. Cuma terus di Jogja gitu, Surabaya aku malah nggak terlalu banyak gitu kenalnya. Tapi Malang juga cukup dinamis gitu pertumbuhan generasi mudanya gitu. Cuma mungkin sama kayak Denny tadi ya, dia rollingnya cepat ya. Nah, kalau lagi di populer ya, itu ada Mario Prosa. Apa judul yang penulis dari itu loh, akun platform digital itu. Oh, ada dari Malang. Iya, yang difilmkan itu kan, dulu kuliah di UMM itu. Dan sekarang ya Mas nggak lulus ya. Iya. Lulu Hafi namanya. Lulu Hafi. Nah, itu tapi di populer ya. Iya. Oke. Kalau misalnya Solo juga kan termasuk juga di masa-masa itu juga cukup menarik perkembangannya gitu ya. Nah, Malang juga salah satu kota yang aku kenal sama seperti aku mengenal Solo sih gitu. Ya, dulu Mas Nanang sih kalau di awal Nanang Cyber, Mas Nanang Suryadi. Iya. Itu juga kan, intensitasnya juga teman-teman juga balik ini ya. Kalau lama sekali ya mungkin kalau teman-teman membaca berkarang di Malang Raya ya, Batu itu ada namanya HP3N. Itu apa itu? HP3N itu himpunan penulis Nusantara atau apa gitu. Ada Aka Taufan. Nah, itu ada namanya buletin kreatif gitu kan. Nah, itu penulis nasional itu. Maksudnya penulis Indonesia. Iya. Aku ada beberapa arsipnya itu kan. Nah, itu Aka Taufan yang lola dulu di Batu. Oh, di Batu ininya. Itu di Batu, terus Mas Wahyu juga proses isu Mas Wapar itu. Oh iya, selintas Mas Wahyu ini gimana? Dan tadi kan sempat katanya
dia ada masih di Malang tapi nggak bisa dikontak? Gitu? Enggak, dia pindah ke setelah saya ketemu dengan istrinya ya, dan ternyata kenapa kok saya susah nyarinya itu sama ini pindah ke Jakarta ke Bekasi sama istrinya. Sama istrinya. Sama istrinya. Ini rencananya mau nyetak buku baru Mas Wahyu juga? Ya, kita planningnya buku Mas Wahyu kemarin kita puisi kan, gitu kan, yang judulnya Wahyu Menulis Puisi itu kan. Siapa? Coba kenalkan juga kalau teman-teman yang belum kenal. Wahyu, kalau teman-teman belum kenal era 90-an ya, Mas Wahyu Prasetyo ini cukup diperhitungkan dan diperbincangkan orang itu kan. Dia menulis puisi, gitu kan, menulis puisi, punya ayat dan banyak juga menerjemahkan. Selain itu yang mungkin di publik sastra atau mungkin saat ini yang tidak banyak tahu adalah Mas Wahyu ini adalah jurnalis musik. Nah, yang ini yang akan kita terbitkan. Setelah kita kontak istrinya, ternyata Mas Wahyu ini pengarsip yang baik. Oke. Jadi kita minta arsip-arsip tulisannya, ternyata ada musiknya juga. Jadi beberapa tulisan-tulisan musik yang ada di majalah-majalah high termasuk itu kita akan bukukan. Sekarang itu lagi dikerjakan oleh Dandi. Dandi yang menggarap ya. Di Pelangi Sastra ada berapa orang sekarang? Untuk di penerbitan sebenarnya yang konsen, yang fokus sih cuma aku sih sebenarnya. Cuma dibantu sama Dandi sama Arra. Terus editor itu ada Ajun, kadang-kadang Ajun, kadang kita pakai freelance teman-teman. Iya, dari luar. Dari luar juga gitu kan. Kalau Gria Pelangi tadi? Gria Pelangi sementara saya. Nah, ini memang ini ya ngomongin Denny juga mungkin sama kasusnya kayak Adin di Semarang gitu, atau pada akhirnya ketika kita ngomongin Adin gitu, Histeria gitu misalnya, kita akan bicara Adin gitu. Nah, Pelangi Sastra juga pada akhirnya kita akan ngomongin Denny Mizhar gitu. Tapi gimana ya? Iya kan itu tadi. Mungkin dinamikanya tadi itu loh, Den. Dinamikanya datang dan pergi kan ya. Tapi dia bagus. Ya, pengen sih berharap teman-teman misalnya saya dorong bikinlah komunitas teman-teman di Malang itu ya, banyak tumbuh hilang gitu kan. Iya. Itu banyak gitu kan. Banyak sebenarnya teman-teman komunitas dan teman nongkrong itu banyak sekali. Ya, saya pernah bawa misalnya siapa ya, ada penulis dia ingin bikin kegiatan di Malang itu kan. Jadi sampai berapa hari itu banyak titik gitu kan, saya bawa ke tunjukkan banyak titik, diskusi di banyak titik gitu kan. Di Malang itu. Ya kaget dia. Iya, banyak kegiatan itu. Ya itu Malang itu kan. Iya. Banyak gitu. Bahkan bisa bikin acara dadakan dengan Denny Mizhar ini semua bisa. Apa yang kita inginkan bisa. Ya itu ini sih sebenarnya kita awal-awal itu menguatkan jejaring sih teman-teman. Jejaring itu kan. Jadi tidak hanya di Malang sih, Jawa Timur, Surabaya, Mojokerto gitu kan. Terus Jombang, dengan luar kota juga, dengan Jogja gitu kan, dengan Bandung gitu kan. Kita pernah datang ke Apsos kan, pernah acara UPI itu ya. Kita rombongan waktu itu tahun berapa lupa aku. Naik kereta gitu kan. 6 orang termasuk ada Felix waktu itu. Felix Wiradi Ramadhani, kalau beberapa rombongan kita berangkat dari Malang. Tapi itu kalian itu semua berkumpul di satu ini juga ya? Sering berkumpul ya, meskipun beda-beda. Iya, sering berkumpul karena kita beda kampus kan. Nah, karena memang Pelangi Sastra itu luar kampus. Jadi waktu itu saya masih sering ini suka golek-golek, ngelacak siapa sih yang menulis, baru menulis ini. Kan. Cari kita, terus tak hubungi aja, kita kumpul yuk gitu kan. Nah, itu. Terus kita bikin acara gitu kan. Terus teman-teman datang gitu kan. Itu asik sekali. Itu jarang, tiap kota memang harus membutuhkan Denny Mizhar dan pasti punya Denny Mizharnya sendiri-sendiri gitu. Dan harus ada gitu, karena memang jemput bola kan itu sistemnya kan. Dengan resikonya kan juga begini, yang begitu kan mencari, menemukan, mengajak itu kan juga nggak semua orang bisa gitu loh. Ya karena kita punya ini ya, punya tagline kalau dan teman-teman itu, kita sebagai distributor wacana. Wah, canggih. Wacana aja ada distributornya. Jadi kan biar nggak berhenti misal contoh aja misalnya Pak Joko itu kan ada di kampus UM gitu kan. Bagaimana Pak Joko itu bisa terakses pengetahuannya dengan teman-teman yang lain gitu kan. Ini kan perlu didiskusikan Pak Joko. Pak Joko diajak ke komunitas yang lain untuk ngisi acara. Atau nyaranin, itu Pak Joko yang ngomong gitu. Atau Mas Yusri misalnya, atau Mas Nanang dan lain sebagainya. Nah, macam kayak gitu itu kita. Dan mereka beda kampus semua ya. Beda kampus semuanya gitu kan. Bagus. Berarti hubungannya juga cukup cair ya. Dan sampai hari ini masih berjalan dengan begitu, cara begitu. Dan asiknya begitu. Oke. Karena Denny ini buru-buru teman-teman, dia mau mengejar balik pulang. Pertanyaan terakhir, Den. Tahun 2022 buku-buku yang mau diterbitkan apa aja rencananya?
rencananya 2022 ini satu tadi ada buku musik, buku musiknya tulisannya sama, gitu kan, yang jadi Wahyu kurator, yang jadi kuratornya Ritme Kota yang tadi. Ritme Kota, Ritme Kota itu. Terus ada bukunya Mas Wahyu, terus ada bukunya, ada beberapa belum nanti. Masih proses itu kan. Ada novel, ada bukunya Dadang. Wah, ada juara 3 manuskrip puisi DKJ. Akhirnya Pelangi Sastra menerbitkan juara ketiga. Terima kasih Dang, udah dikasih Pelangi Sastra Dang. harus Pelangi Sastra Dang, karena biar tadi aku bilang ke Dadang juga, ngomong ke Denny juga, biar tersebar gitu bahwa penerbit kecil, penerbit indie ini juga perlu kadang-kadang juga berburu soal ini itu pengakuan buku-buku dengan kayak manuskrip DKJ kayak gitu, pemenang lomba, karena selama ini kan biasanya larinya ke penerbit besar gitu. Tapi kan belakangan sejumlah buku kan terbit dengan cara di teman-teman indie juga gitu. Yang penting bagi saya itu adalah buku bagaimana bisa dikerjakan dengan baik dan bagaimana bisa diakses dengan mudah. Misalnya ya semua toko buku bisa mengakses untuk menjualnya gitu kan. Karena teman-teman banyak kan, saya misalnya komunitas sastra atau komunitas literasi itu kan biasanya lini usahanya kan toko buku gitu. Iya. Ya, sekaligus ya. Dia biasanya gitu, penerbit dan gitu kan, jadi distributor. Biar mudah mengaksesnya kan gitu kan. Gitu. Jadi mudah diakses dan terus bisa menghidupi. Istilah kami itu hidup dan menghidupi. Hidup dan menghidupi. Kita hidup dari sana, buku dan menghidupi juga buku dan sastra gitu kan. Itu lebih realistis ya, timbang apa yang kau cari gitu. Nah, kayak gitu. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Terima kasih Den, karena waktu yang batas kita ini percakapan paling singkat ini lebih dekat di JWS nih. Tapi mungkin kita akan ketemu lagi Denny di waktu yang lain gitu. Ada closing statement Denny tentang literasi, perbukuan, komunitas dan lain-lain? Ya harapannya juga boleh tentang dunia perbukuan ke depan. Ya banyak buku-buku bagus terbit sih, banyak buku bagus terbit, terus diakses, diapresiasi dan tersebar di banyak penerbit indie. Banyak tersebar di penerbit teman-teman alternatif ya gitu kan. Itu jadi sebenarnya semua penerbit bagus, semuanya sama gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa saling hidup dan menghidupi itu tadi. Iya. Dan berbagi. Berbagi. Gitu kan. Tidak boleh egois ya, harus kita pecah-pecah gitu. Ya. Terima kasih Den, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Denny juga mau persiapan menjadi bapak nih sebentar lagi. Doakan ya. Doakan teman-teman, doakan. Selancar. Oke, makasih Denny. Ya, terima kasih.